Halo, ada yang bisa dengar saya suara kah kawan-kawan yang baru gabung? Hormat, selamat siang bisa. Selamat siang. Aplani selamat siang. Pak Ketua DPR selamat siang. Selamat siang. Kawan Diu selamat Dengan siang. Pak Sekjen Hormat, Kinaona. kawan-kawan yang lain. Kawan-kawan bisa dengar saya suara kah? Link tiada kok. Oh, linknya tiada kok. Ah, lah, coba gitu. Halo. Kawan-kawan, Coba tuh gini. kawan Coba tuh gini kira mau. kawan kawan Aplani coba mute dulu. Bisa dengar saya suara kah tidak? Hormat, hormat. Hormat. Selamat siang untuk kawan-kawan yang telah bergabung. Dan juga hormat. Apa kabar? Kita sedikit lagi, masih 2 menit lagi kita akan mulai. Siap, siap, hormat. Hormat. Baik, baik ini kabar. Kabar baik. Baru kawan-kawan apa kabar? Kawan-kawan juga yang lain nih kabar baik-baik saja di sini. Siap, Kalau siap. kawan-kawan di Jakarta apa kabar? Kawan-kawan di Jakarta juga kabar baik-baik, tapi yang situasi yang kawan-kawan lihat itu, Hormat. yang lagi heboh-heboh tuh di orang-orang di DPR RI sana. Kabar baik, Komandan Hormat. Kawan-kawan, ini sudah 1 menit lagi, jadi saya mulai ya. Nanti kawan-kawan nanti ikuti saja. Nanti sebentar ada sesi pertanyaan lagi, jadi nanti kawan-kawan kalau mau tanya boleh juga supaya kita ini tukar pikiran. Jadi pandangan kawan-kawan seperti apa terkait pemekaran hari ini juga bisa nanti sebentar bisa sampaikan. Jadi saya akan memaparkan materi hari ini. Tujuan dari konferensi pers hari ini itu melihat dari situasi Papua hari ini. Pemerintah rencana dalam membahas Otsus hari ini. Otsus hari ini tidak melibatkan atau tidak merampung aspirasi rakyat Papua, tapi pemerintah pusat hendak memaksakan untuk perubahan pasal-pasal di Otsus itu sendiri. Dilihat dari dibarengi dengan tiga pemekaran provinsi Papua hari ini. Kemudian kalau dilihat dari pembentukan daerah otonomi baru yang hari ini yang sedang dibahas atau sedang didorong oleh beberapa elit politik di Papua maupun ketua DPRP Papua yang hari ini mereka juga masuk dalam tim Otsus itu sendiri. Jadi kalau dilihat dari syarat-syarat untuk pemekaran di Papua itu masih belum layak karena apa? Hari ini itu dari di Provinsi Papua dari 29 kabupaten saja itu ada beberapa kabupaten yang dia punya PAD-nya itu sangat kecil. Misalnya yang urutan pertama itu kayak di Deyai, kemudian Timika, terus Mambramo Tengah, terus Duga, maupun Puncak Papua yang lainnya. Artinya kalau secara peraturan itu biasanya itu misalkan kalau daerah yang tidak mampu untuk menjalankan program pemerintah itu maupun tidak bisa PAD-nya kecil maupun tingkat kemiskinannya itu
masih belum bisa diberantas, itu seharusnya itu digabungkan. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua itu pelaksanaan pemerintahan di Papua itu soal pengawasannya itu sangat rentan kendali. Kemudian dilihat dari IPM-nya itu paling terendah dari rata-rata nasional. Di Papua itu 60,8, 84, sementara rata-rata nasional itu 93,75%. Kemudian angka eskalasi kemiskinan di Papua itu sangat tinggi, urutan pertama dari semua provinsi yang ada di Indonesia. Kemudian itu yang hari ini bahas ini indikator-indikator yang menjadi persoalan hari ini ya, supaya pemekaran itu harus berdasarkan indikator-indikator ini. Misalnya kalau indikator ini dia bisa menyimak atau bisa menyeimbangi dengan beberapa provinsi lain yang ada di Indonesia, itu pemekaran suatu daerah itu layak untuk dimekarkan. Kawan Alius di mute dulu kah? Mic-nya di mute dulu. Halo kawan Alius, mic-nya di mute dulu. Jadi tingkat kemiskinan paling tinggi itu di Provinsi Papua, selain di antara provinsi itu se-Indonesia itu urutan pertama Papua, terus urutan kedua itu Papua Barat. Jadi kalau dilihat dari tingkat kemiskinannya, kalau per kabupaten itu urutan pertama Deyai, kedua itu Intan Jaya, terus ketiga Lani Jaya, keempat itu Timika. Kemiskinannya itu di atas 40% dari populasi jumlah penduduk itu sendiri. Kemudian disusul dengan Yaukimo, Supiori, Jaya Wijaya, Puncak, terus Duga, Paniai, dan Mamberamo Tengah. Itu tingkat kemiskinan dilihat dari tingkat kabupaten. Kemudian kita kalau berbicara soal tingkat kemiskinan ini tidak terlepas dari soal kesehatan, karena dalam Undang-Undang 23 itu kesehatan, pendidikan maupun infrastruktur itu urusan wajib pemerintah, bukan urusan kebijakan politik, tapi ini urusan kewajiban yang pemerintah harus lakukan. Jadi kalau dilihat dari 2019-2020 ini di Papua itu angka kematiannya itu kematian anak itu paling tinggi. Itu bisa mencapai 300 sampai 305 sampai per 1000 kelahiran. Kemudian melihat dari itu hasil-hasil yang saya sampaikan tadi di atas, itu kemiskinan itu berdasarkan ini ya, statistik nasional. Kalau secara Undang-Undang 23 ya, 23 tahun 2004 itu pasal 33 terus sampai pasal 43 itu pemenuhan untuk semua persyaratan daerah DOP itu berdasarkan ini pemerintah daerah mampu untuk menurunkan angka kemiskinan, kemudian selain dari itu kesehatan, kemudian bagaimana untuk menyelesaikan tingkat pendidikan yang lainnya. Tapi hari ini kita lihat pemerintah daerah hendak memaksakan. Kemudian Jakarta juga dalam hal ini Pak Tito sendiri ikut mensupport untuk melakukan pemekaran di Papua. Artinya pemerintah sangat sadar kalau pemekaran daerah provinsi baru itu perlu anggaran yang besar, karena salah satu daerah baru yang disiapkan. Yang seharusnya perlu dilakukan di Papua itu penggabungan daerah-daerah yang dalam 10 tahun berjalan itu tidak bisa
mampu mendongkrak tingkat pendidikan, kemudian kesehatan maupun angka kemiskinan. Selain daripada itu yang lebih pentingnya itu PAD, itu pendapatan asli daerah. Jadi hari ini itu kita kalau lihat realitas di Papua itu pemerintah ini maupun eksekutif maupun legislatif hari ini itu tidak mendengarkan aspirasi oleh rakyat Papua itu sendiri maupun mahasiswa Papua hari ini yang sedang menolak otsus. Kenapa orang Papua hari ini menolak DOP dan satu paketan dengan otsus? Karena bagi orang Papua itu dengan adanya pemekaran itu mereka akan tersingkirkan dari tanah mereka sendiri. Dan hari ini kita bisa lihat kayak di Jayapura hari ini orang Tabi asli sendiri hari ini terpinggirkan semua, dan di wilayah kota yang hari ini saja itu dikuasai oleh kapitalis asing atau pengusaha-pengusaha orang non Papua itu sendiri. Kemudian kami perlu pertanyakan juga pemerintah pusat hari ini yang hari ini didorong oleh, jadi tidak kawan-kawan yang lain itu tolong dimute dulu. Bang Mike bisa di-mute dulu. Jadi saya akan lanjutkan. Selain dari petunjuk untuk soal daerah otonomi baru, itu dalam otsus itu juga singgung mengenai pemekaran. Jadi pemekaran itu berdasarkan persetujuan MRP maupun DPRP. Nah, itu dalam pasal 76 itu kawan-kawan bisa dicek. Kemudian jadi secara peraturan perundang-undangan saja itu bertolak belakang dengan yang hari ini dipaksakan oleh pemerintah itu sendiri. Apalagi yang hari ini jumlah penduduk orang Papua yang 2 juta lebih, ini kan tidak layak secara jumlah penduduk saja. Kalau non Papua ikut gabung lagi itu yang hari ini wajar saja LIPI punya kajian bilang bahwa orang Papua termarginalisasi di tanah sendiri itu wajar dengan kebijakan-kebijakan model seperti ini. Kemudian selain dari kebijakan yang diskriminatif terhadap orang Papua dan yang hari ini hendak memaksakan untuk pemekaran itu, kita bisa lihat kepentingan dari pihak Jakarta sendiri. Ada apa di Papua, kepentingan apa di Papua. Kemudian dengan adanya pemekaran besar-besaran ini, sementara yang pemekaran yang kecil ini saja itu Jakarta tidak mampu mengontrol Papua. Apalagi memperlakukan pemekaran besar-besaran. Mungkin salah satunya itu akan berdampak, akan terjadi kalau pengiriman migrasi besar-besaran ke Papua, dan hari ini berdampak di Kerom di Jayapura. Dan banyak problem di Papua. Jadi kalau ada yang bilang jargon untuk pemekaran daerah otonomi baru itu untuk kesejahteraan, itu omong kosong. Artinya dari indikator-indikator ini saja itu daerah yang sudah mekarkan ini tidak mampu untuk itu mesejahterakan rakyat begitu. Padahal ini urusan wajib pemerintah itu sendiri. Jadi kami ada tulis beberapa poin terkait kebijakan otonomi khusus dibarengi dengan pemekaran hari ini itu akan memberikan dampak. Yang pertama itu dampak buruk terhadap rakyat Papua. Yang pertama itu pemekaran 3 provinsi di Papua bukan solusi untuk menyelesaikan persoalan utama, yakni pelanggaran HAM, terus yang kedua pendidikan, terus yang ketiga kesehatan di Papua. Jika dipaksakan akan menambah persoalan baru, sehingga kami meminta untuk pemerintah pusat untuk fokus menyelesaikan persoalan sistem pemerintahan, lebih pada sistem pemerintahan, dan hentikan pemekaran 3 provinsi Papua. Itu poin tuntutan kami yang pertama. Kemudian tuntutan kami yang kedua itu
pemerintah pusat telah melanggar tata cara pemekaran provinsi Papua yang telah diatur dalam Undang-Undang Otsus pasal 76, di mana pasal tersebut menyatakan pemekaran provinsi Papua dilakukan atas persetujuan MRP, Dewan Perwakilan Rakyat Papua, dan memperhatikan sungguh-sungguh kesatuan sosial budaya dan persiapan sumber daya manusia, kemudian kemampuan ekonomi dan perkembangan masa mendatang. Artinya beberapa hal yang tadi saya singgung itu, indikator-indikator ini kan masih bermasalah. Angka kematian yang tinggi karena HIV/AIDS, terus kematian anak, terus ibu, kemudian tingkat pendidikan yang masih terendah secara rata-rata dan nasional ya. Kemudian tingkat kemiskinan yang paling tinggi. Nah, itu jadi indikator untuk daerah-daerah di Papua itu perlu dilakukan pemekaran atau tidak. Gitu. Misalkan kalau memang daerah yang ada saja ini tidak bisa mampu untuk menyelesaikan problem di Papua, itu seharusnya itu pemerintah sadar dan melakukan memperbaiki sistem pemerintahan di Papua, kemudian berupaya untuk memperbaiki kebijakan. Tapi kalau memaksakan ya pemekaran baru itu kan hal yang tidak logis. Terus tuntutan ketiga kami itu dari aspek kriteria atau syarat rencana 3 provinsi atau pemekaran daerah baru di Papua itu tidak memenuhi persyaratan. Jadi tidak memenuhi persyaratan ini dilihat dalam Undang-Undang 23 tahun 2004 itu pemerintahan daerah pasal 33 dan 43. Jadi yang kebijakan hari ini di Papua itu lebih dominan muatannya itu kepentingan politik, sehingga akan berdampak pada kepentingan operasi militer, kemudian transmigrasi secara besar-besaran di Papua, sehingga orang Papua itu orang asli Papua yang punya hak wilayah nanti akan terpinggirkan dan termarginalisasi di tanah sendiri. Itu yang poin ketiga. Poin keempat itu yang penting dan mendesak di Papua itu bukan kebijakan daerah otonomi baru, tetapi yang penting yang perlu dilakukan di Papua itu penggabungan daerah status daerah tertinggal, termiskin, kemudian dari tingkat kesehatan pendidikan yang tidak layak itu harus digabungkan menjadi satu daerah otonomi baru atau kembali gabung ke Kabupaten Indo. Nah, yang harus dilakukan di Papua itu bukan pemekaran. Kemudian yang kelima itu indikator kegagalan lain itu dapat dilihat dari itu, angka kemiskinan. Jadi dari 34 provinsi di Indonesia itu Papua itu daerah termiskin urutan pertama, sedangkan Papua Barat itu urutan kedua. Karena dua provinsi ini sebenarnya kaya, tapi bergantung pada itu transfer dana dari APBD maupun APBN dari pemerintah pusat. Sedangkan dari beberapa daerah ini kita lebih ke dan kalau PAD-nya juga itu PAD-nya masih minim. Itu di setiap kabupaten kota itu tadi saya sudah sampaikan tadi itu sebelumnya itu. Jadi PAD-nya masih minim sekali itu kayak di Intan Jaya, kemudian Duga, Lanijaya, Timika yang walaupun ada Freeport juga itu dia urutan keempat. Itu. Kemudian poin keenam itu tuntutan kami itu pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Gubernur, DPRP, MRP Papua segera menyurati pemerintah pusat agar menghentikan pembahasan usulan daerah otonomi baru di Papua dan memberikan teguran sanksi kepada Bupati dan Wali Kota sesuai peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2011. Dalam hal ini pasal 4 ayat 1 karena kita kalau menyimak dari peraturan pemerintah itu dalam hal ini beberapa bupati yang sedang gencar untuk melakukan pemekaran ini mereka tidak menjaga sumpah janji mereka bahwa nanti mereka akan melaksanakan pemerintahan sebaik mungkin. Itu tidak terjadi, tapi elit bupati ini sendiri maupun DPRP sendiri yang melakukan
bermain politis dalam untuk kepentingan kekuasaan hari ini. Kemudian yang bagian tuntutan kami yang ketujuh itu upaya untuk memutuskan mata rantai konflik kekerasan di Papua. Itu pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi terus DPR RI, Mendagri segera melakukan evaluasi terkait penyelenggaraan pemerintahan yang hari ini mengakibatkan banyak kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara di tanah Papua. Dan ini memang hal yang paling penting yang pemerintah harus lakukan, dan fokusnya itu seharusnya di sini, bukan tadi kami sampaikan bukan pemekaran lagi. Kemudian yang ke-8 itu akibat dari ketidakseriusan pemerintah pusat dan daerah dalam hal ini menyelesaikan konflik di Papua hanya menyimpan itu ingatan penderitaan yang panjang terhadap orang Papua, karena banyak mengalami penindasan maupun diskriminasi, pembunuhan, sehingga orang Papua punya memori trauma itu sangat panjang, sehingga kami mendesak untuk pemerintah Indonesia harus membuka ruang aspirasi untuk menyelesaikan semua kasus yang terjadi di Papua ini secara komprehensif. Kemudian yang beberapa persoalan konflik di Papua ini yang tuntutan dalam tuntutan kami yang ke-9 ini kami menuntut untuk mendesak ke pemerintahan Jokowi segera selesaikan 4 akar persoalan utama yang dikemukakan oleh LIPI itu sendiri, yang hari ini kegagalan pembangunan, kemudian marginalisasi dan diskriminasi orang asli Papua, dan kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran HAM, kemudian sejarah atau status politik di wilayah Papua. Jadi poin penting itu yang persoalan ini mengakar di Papua itu hanya karena status politik yang hari ini orang Papua menyatakan bahwa penggabungan status Papua ke Indonesia itu bersifat aneksasi, sementara aneksasi secara paksa, sementara pemerintah Indonesia mengakui bahwa itu sesuai PPRA telah selesai semacam itu. Sementara yang hari ini perlu diselesaikan itu orang Papua yang hari ini kontra terhadap masalah status sejarah ini, karena berdampak daripada status sejarah hari ini orang Papua korban terlalu banyak. Jadi pemerintah harus melibatkan yang hari ini yang menjadi representasi orang Papua itu sendiri ULP, yang dalam hal ini ULP, untuk menyelesaikan semua persoalan status politik dan pelanggaran HAM hari ini. Kemudian yang ke-10 itu kami mendesak juga kepada DPRD Provinsi untuk ini segera hentikan proses pengurusan DOP di Papua, karena pemekaran baru itu bukan hal yang mendesak bagi rakyat Papua. Justru hadirnya pemekaran itu buruk bagi rakyat Papua, karena yang hari ini itu DPRP maupun pejabat Papua maupun Papua Barat itu hari ini harus mendengarkan aspirasi rakyat Papua, karena mereka lah yang akan menikmati pemekaran atau kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Sementara orang Papua sendiri ini sedang menolak pemekaran, sehingga kami dari AMPTP bisa merangkul atau memberi 10 rekomendasi tadi saya telah bacakan itu untuk ke pemerintah supaya bisa mengambil kebijakan dan menghentikan pembahasan otsus maupun daerah otonomi baru. Jika pemerintah pusat dalam hal ini tidak mendengarkan aspirasi rakyat Papua, itu nanti akan mengakibatkan konflik yang berkepanjangan. Sehingga dalam hal ini pemerintah pusat melihat persoalan Papua ini dari kacamata orang Papua, jangan melihat dari secara politis, karena kebijakan Jakarta itu sendiri terhadap Papua itu lebih ke politis, sehingga ini berdampak buruk dan memang tidak terlepas dari pelanggaran HAM lainnya. Jadi hal ini semua terjadi secara sistematis kayak by design, semacam itu. Jadi terima kasih kawan-kawan, itu kompres hari ini. Seharusnya kami bisa lakukan dalam ruang gedung yang lainnya, tapi karena kondisi pandemi, jadi kami hanya lakukan melalui online. Jadi kalau kawan-kawan wartawan, kalau ada yang gabung, kalau tidak ini
bisa tanya, kalau bisa tanya, bisa langsung. Kalau tidak nanti kami akan mengakhiri. Kayaknya kawan-kawan media belum ada yang tergabung. Jadi kawan-kawan, jadi hari ini kompres hari ini cukup ya. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan sudah partisipasi. Nanti saya sebentar ini akan kirim materinya. Jadi kawan-kawan kalau bisa cat ini apa nomor HP yang tercantum dalam itu perilis untuk kompres itu format. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan. Wah, Terima kasih, hormat. hormat. Terima kasih banyak. Begitu, Bos, tapi Salam. ini tidak ada yang ini kan, tidak diberikan kesempatan kepada teman-teman lain yang mau bicara. Boleh. Silakan. Jadi kawan-kawan bisa sampaikan juga statement kawan-kawan terhadap. Kasih kesempatan itu ke teman-teman lain. Boleh. Kawan-kawan bisa sampaikan, kawan-kawan push statement terkait apa pemekaran DOP dengan otsus ini seperti apa, bisa sampaikan juga. Kalau ada yang mau sampaikan silakan. Ada yang mau bicara kah? Kalau tidak saya akhiri ya kawan-kawan. Terima kasih. Hormat. Nggak ada yang mau bicara kah? Dan dia mau bicara kan? Baik, kalau memang ada sedikit saja saya mau bicara sedikit. Boleh? Boleh. Itu, Siap. Silakan. Izin perkenalkan nama saya Dani Wenda. Kami dari DPW Tengah, Indonesia Tengah. Mungkin kemarin kami dengan beberapa saya langsung saja kemarin ada beberapa pengurus dari wilayah Lapago. Kami ada macam pers di halaman asrama, yaitu asrama ya, dengan tegas menolak ada beberapa poin, dan yang saya sejauh ini yang saya pantau di media atau di media online atau media cetak itu di dalam kubu DPR sendiri, DPR provinsi atau DPRP, abang-abang kami sendiri ada yang bermain. Itu yang saya pantau di situ. Apakah memang ini ada benarnya atau salahnya belum bisa dipastikan kebenarannya. Cuman itu yang saya bisa lihat, karena sejauh ini dari pihak DPR yang memiliki kewenangan untuk bidang HAM, politik, dan hukum yang berlaku untuk komisi tersebut, secara resmi belum ada statement atau ini dengan jelas dengan pimpinan dari DPRP itu sendiri. Nah, kemudian yang saya amati juga sejauh ini bupati-bupati yang di wilayah adat Lapago ini lebih khusus dan di 3 wilayah adat ini sedang bermain juga, bukan hanya ketiga pihak atau ketiga oknum yang kemarin kami lihat di media ada 3 orang itu, tetapi ada beberapa bupati juga ikut turut ambil bagian di situ. Jadi bagaimana sebenarnya sesuai kalau macam mekanisme yang biasa dilakukan, mungkin ada pembahasan dulu melalui DPR dan persetujuan melalui gubernur, tetapi sejauh ini belum ada. Kemudian itu pun hanya sepihak. Sementara isu tentang otsus ini ditenggelamkan secara babi buta orang asli Papua, kemudian digulirkan dengan pemekaran ini. Jadi yang saya takutkan, pemekaran ini dalam waktu sesingkat-singkatnya ini akan diadakan untuk wilayah adat Lapago dan 2 wilayah adat lainnya, tanpa melibatkan orang asli atau pribumi yang ada di daerah sana. Jadi mungkin ke depan statement-statement atau
suara-suara macam seperti ini terus kita suarakan melalui garis koordinasi, kemudian melalui jumpa pers atau melalui jalur-jalur yang bisa ditempuh, kita terus suarakan karena ini yang ditakutkan akan lebih merusak lagi karena sejauh ini sudah Omnibus Law sudah kami lihat sudah disahkan, kemudian selanjutnya masuk pada pemekaran ini lebih hanya untuk menguras isi Papua. Nah, jadi sebenarnya bagaimana orang tua kita yang bermain, kita yang jadi korban anak-anak. Jadi orang tua kita tidak investasikan kita punya alam, kita punya tanah untuk anak cucu ke depan, tetapi mereka hanya melihat untuk sementara. Jadi ini sangat disayangkan, itu yang mungkin ada beberapa pandangan yang saya sudah amati selama ini kepada abang-abang yang sekarang mungkin duduk di kursi panas di DPR sana, di provinsi. Jadi terima kasih. Mungkin sedikit yang saya ada lihat itu yang bisa saya sampaikan. Waktu kembalikan Pak Ketua. Terima kasih kawan ini. Poin pentingnya itu upayakan pemerintah daerah dalam hal ini eksekutif dan legislatif itu harus mendengarkan aspirasi rakyat Papua ya dalam mendorong OTSUS maupun pemekaran DOP hari ini, karena orang Papua tidak membutuhkan OTSUS maupun DOP, tapi orang Papua butuh hidup ya, lebihnya itu. Sementara ada kawan-kawan lagi mau tambahkan, silakan. Silakan Pak Baik, Ketua DPW. Selamat siang. Siang. Selamat siang. Selamat siang, salam hormat untuk kita semua. Wah. Salam satu tongko dalam satu naik. Saya hanya kurang lebih banyak problemnya itu sudah disampaikan oleh Pak Sekjen itu. Kalau memang anak muda Papua hari ini kita diam saja soal OTSUS mungkin dia walaupun masyarakat Papua semua sudah tolak, tapi akan dilakukan menurut kehendak mereka itu. Sekarang otonomi ini kan masuk di dalam itu. Mereka dimasukkan di dalam pembahasan revisi undang-undang OTSUS itu sendiri, sehingga memang kita sebagai anak muda yang punya masa depan di Papua, bukan lagi mereka yang tua-tua itu datang minta pemekaran apa segala macam itu kan. Jadi kalau menurut saya itu problem yang akan sebelum saya bicara hormat, saya perkenalkan dulu, nama saya Alio Salub. Saya percayakan sebagai Ketua DPW Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Wilayah Barat. Salam hormat. Dan wilayah tengah, wilayah timur kalau ada yang bergabung lagi, hormat. Saya diikuti dari kajian teman-teman Universitas Cendrawasih ya, itu dengan Profesor Mekias Hetarian. Mereka ini kan sedang bagaimana kelayakan pemekaran itu. Dilihat dari yang sebelum-sebelumnya pemekaran yang sudah ada dan yang nanti akan mau dipaksakan diberikan oleh orang pusat ini. Apa yang akan terjadi problem-problemnya itu, mereka ini buat tim lalu kemudian masih dalam kajian kemudian hasil yang mereka masih jalan ini belum diberikan kepada pemerintah dan DPR termasuk MRP. Mereka langsung dengan kehendak sendiri langsung dibawa ke pusat sini untuk dibahas soal pemekaran itu. Jadi kalau menurut Mekias Hetarian ini dia takutkan kepada kalau memang akan ada pemekaran. Dari yang sudah ada pemekaran ini saja, dari part itu PAD itu kan dari Bovendigul itu saja sangat minim sekali 2% dari APBD-nya. Lalu di beberapa daerah kabupaten lagi demikian. Semuanya tergantung pada dana alokasi umum dengan dana alokasi khusus di pusat sini. Kalau memang seperti itu kan bagaimana Papua itu mau sejahterakan masyarakat dengan pendapatan seperti itu, atau mau pikir pembangunan
mau pikir apa-apa kan semua sudah tidak bisa hanya berapa kabupaten ini saja. Kalau ditambahkan dengan itu bagaimana pengaturannya? Mereka khawatirkan hal itu. Sehingga lebih banyak yang Profesor Melkias ini dia menyampaikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat itu kalau boleh daerah-daerah yang dianggap pendapatannya minim ini bisa digabungkan kembali kepada daerah induknya. Lalu sementara dibahas untuk daerah pemekaran kabupaten, kota, dan provinsi ini, bila perlu tidak usah diadakan. Itu menurut kajiannya. Tetapi tidak hargai, walaupun sudah diberikan rekomendasi dari pemerintah daerah, tapi tidak hargai mereka punya kajian, itu langsung dibawa oleh DPR, Ketua DPR Provinsi ke pusat sini. Agak curiga juga, mungkin kalau pemerintah daerah ini, gubernur sendiri diam berarti, bupati juga diam berarti, ini kan langsung tanpa ada koordinasi, tanpa ada bicara-bicara sedikit dengan pemerintah daerah di sana, langsung dibawa. Sehingga mereka diam saja kan, tidak maksudnya tidak ada statement apa-apa itu. Harusnya gubernur hari ini saya agak sedikit ini ya namanya, dia itu punya sikap seperti gubernur Sungguh yang waktu lalu presiden sejak itu SBY presiden, terus Barnabas Suhaimi itu udah gubernur, dia menolak ada dua provinsi yang mau diberikan oleh pemerintah pusat, diminta oleh pejabat Papua, tetapi karena gubernur waktu itu dan melihat kekuatan dari masyarakat semua itu, mereka tidak ingin dengan adanya pemekaran provinsi itu, provinsi selatan dengan Papua Tengah itu, sehingga waktu itu tidak jadi. Yang saya mau kritik gubernur hari ini dia kenapa diam saja, harusnya itu punya sikap statement seperti gubernur Barnabas Suhaimi waktu itu. Kalau dia buatkan, saya kira dilihat dari kekuatan masyarakat lebih banyak mereka mendukung atau tidak mendukung itu, sebenarnya dia tidak bisa disalahkan oleh pemerintah pusat. Dia kan sebagai pemimpin daerah di sana dan juga punya legitimasi besar untuk menyampaikan hal itu, tapi diam saja selama ini kan begitu. Nah, itu yang mungkin sedikit yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Iya, hormat. Pak. Ini kan sedikit lagi ya, praktek politik Indonesia ini saya belajar dari media Tirto itu, teman-teman, rilisan dari Tirto itu, media yang sejarah perjuangan Indonesia sejak dijajah Belanda itu. Praktek itu yang hari ini dipakai Indonesia terhadap orang Papua. Jadi macam kelompok-kelompok yang ini selalu datang minta pemekaran, minta otsus, apa segala macam ini, yang dulunya zaman Belanda itu ditunjuk orang-orang yang ingin kerjasama dengan mereka itu ditunjuk sebagai residen itu sejak itu. Lalu mereka punya nama orang yang mendukung penjajah Belanda waktu itu kan HCI. HCI itu direkrut orang-orang hanya dibayar berapa persen waktu itu, saya tidak tahu nilai uangnya, mungkin bisa disamakan kalau sekarang itu 50.000 per orang. Tetapi mereka mati-matian untuk bagaimana supaya misi besar orang Belanda itu bisa diperkuat di Indonesia sini begitu, untuk menggugurkan perjuangan kemerdekaan Indonesia waktu itu. Tapi hari ini dengan sama-sama dengan organisasi waktu itu KMB ya, kelompok Barisan Merah Putih, BMP kan. Nah itu dibuat, makanya mereka itu punya permainan semua masuk di situ. Jadi orang-orang satu persatu ditarik, dan para pejabat itu maksudnya saya melihat sedikit ya sejarah itu. Jadi praktek-praktek ini yang dulunya dipakai Belanda terhadap Indonesia, lalu Indonesia juga tidak beda praktek itu sekarang sudah dipraktekkan sama orang Papua gitu. Inti dari semua itu kan tergantung kepada kami, mungkin mahasiswa dan anak-anak muda, lalu kemudian aktivis. Ya walaupun mereka buat aturan sedemikian rupa supaya di saat-saat event atau momen persoalan penting bicara soal Papua selalu
dihadang dengan aturan yang mereka buat berlapis-lapis, sehingga kita mau turun jalan juga tidak bisa, terus mau apa-apa tidak bisa. Jadi dengan cara seperti ini nih, saya kira kedepannya itu perlu Pak Sekjen hormat. Terima kasih untuk kita mengundang dan mau diskusi melalui ini. Mungkin dari saya sementara itu dulu, hormat. Terima kasih. Jadi poin pentingnya itu hari ini kebijakan di Papua ini tradisi Hindia Belanda itu pemerintah Indonesia masih terapkan terhadap orang Papua ya, supaya politik Iya, pemecah belah sesama orang Papua yang dulu itu sedang dipraktikkan Belanda itu Indonesia sedang mempraktikkan di Papua. Jadi kita perlu hal ini tanggung jawab kita semua untuk menyikapi bersama. Terima kasih kawan-kawan. Ini kami punya waktu ini karena Zoom-nya itu gratis, pakai gratis punya, jadi 1 jam saja, tidak bisa lebih dari itu. Ini kita punya sudah 14.40. Jadi nanti kami akan jadwalkan lagi untuk bagaimana ini semua kawan-kawan semua kita mungkin bikin kompres mungkin online kah, itu usulan saya untuk nanti dalam waktu dekat nanti saya akan hubungi kawan-kawan juga supaya kita lakukan selain turun aksi, selain menyampaikan aspirasi, mungkin kita bisa lakukan diskusi online yang bisa kasih solusi untuk masalah Papua itu. Kita akan lakukan hal yang sama seperti ini lagi. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan sudah partisipasi. Jadi partisipasi nanti kami akan mengakhiri diskusi kita hari ini. Hormat. Wah. Kinauna ko. Bung pengacara muda Papua tadi bergabung itu mungkin dia ada pendapat sedikit mau sampaikan Kak. Tadi itu ada sidang